Kita ada di dalam minggu ketiga, Mazmur 23. Kita akan sama-sama baca dari awal sampai ke ayat yang ke-6. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang kuning, oke? Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Katakan sama-sama perspektif. Perspektif, ya, kita sedang berbicara banyak hal mengenai perspektif. Karena apa? Your outlook will determine your outcome. Cara pandang Anda akan menentukan cara hidup Anda. Itulah sebabnya kita membicarakan ini dari minggu pertama, dan kita minta supaya firman Tuhan mengkalibrasi cara pandang kita. Karena pandangan kita tentang kehidupan akan menentukan bagaimana kita hidup, keputusan-keputusan yang akan kita hadapi. Nah, sekarang begitu banyak hoax, simpang siur, takut divaksin, mau divaksin, ada konspirasi teori. Kita nggak tahu corona ini akan kapan selesainya. Kita nggak tahu apa yang menjadi masa depan. Dikatakan bahwa ini adalah pergantian peradaban. Setiap berapa ratus tahun sekali itu selalu ada masa-masa seperti ini. Dan kita ada di dalam masa-masa transisi itu. Itulah sebabnya kita membutuhkan kalibrasi perspektif supaya saudara tidak hidup diombang-ambingkan. Nah, itulah sebabnya minggu yang pertama kita belajar Mazmur yang pertama bahwa Tuhan adalah gembalaku. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa aslinya lebih cocok, yaitu I shall not want. Meskipun kita ada mungkin dalam keadaan yang kurang sekalipun, kita tidak perlu khawatir, kita nggak kekurangan apapun dan tidak menginginkan apapun. Kenapa? Seperti yang tadi kita nyanyikan, God is more than enough for us. Dan minggu yang kedua kita belajar tentang, ini minggu pertama true contentment. Kita belajar ayat yang kedua dan ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar, that we can have true peace. Nah, hari ini kita akan membahas ayat yang keempat, bicara tentang God's protection. Tuhan memberikan kita janji perlindungan, bahkan meskipun sekalipun dalam kehidupan ini kita punya masalah, gak akan terhindarkan. Tetapi biarlah kita belajar melihat keadaan kita melalui perspektif Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kita perlu mendapatkan kembali perspektif Alkitabiah yang benar. Karena banyak dari kita yang mengalami disorientasi akhir-akhir ini. Nah, saya akan mengambil 5 perspektif dari ayat ini saja. Jadi ayat ini kan cuma hanya 4, ayat yang 4 satu ayat, ada 5 perspektif dari sini. Kelihatannya panjang, tetapi ini semua berhubungan dan kita akan kupas sama-sama. Sekali lagi kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mengupas Mazmur 23 ayat yang keempat. Kami berdoa biarlah pernyataan janjimu bahwa engkau menyertai dan melindungi kami, ini akan merasuk dalam jiwa kami, merasuk dalam pikiran kami, dan ini mengubah dan mengkalibrasi perspektif hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, saudara, ada 5 kebenaran perspektif yang akan saya bagikan kepada saudara yang akan mengkalibrasi saudara semua hari ini. Oke? Yang pertama adalah, kalau sudah perhatikan di sini, ayat yang keempat, sekalipun. Katakan sama-sama, sekalipun. Oke? Bahasa Inggrisnya adalah even though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa maksudnya sekalipun di sini? Perspektif yang pertama, di dalam kehidupan ini, lembah kekelaman tidak akan terelakkan. Amin, saudara.
Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, konsekuensi dosa, semua tatanan ciptaan rusak. Apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Bumi dikutuk, bumi yang dulunya sempurna, segala sesuatu baik. Bahkan waktu manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 28 sampai 31 dikatakan sungguh amat baik. Apa yang diciptakan Allah itu mestinya baik, tetapi karena dosa itu semua rusak. Dan di dalam dunia yang sudah jatuh, maka lembah kekelaman itu tidak akan terelakkan. Lembah kekelaman itu tidak akan bisa kita lewati. Nah, kenapa banyak orang tuh berpikir begini? Ada pengajaran yang mengatakan, oh kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kalau kita ada di dalam perkenanan Tuhan, kita tidak akan kena badai, kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Makanya semua orang berlomba-lomba cari tuntunan Tuhan dan perkenanan Tuhan supaya mereka nggak kena badai. Tapi setelah mereka cari tuntunan Tuhan dan mereka mencari perkenanan Tuhan, toh tetap kena badai. Apa yang terjadi? Mereka kembali kepada pendetanya. Sering ya dengar seperti ini. Mereka kembali kepada pendetanya. Loh Pak, katanya nggak bakalan kena badai. Mana buktinya? Saya kok kena badai? Pendetanya mungkin bilang begini, oh mungkin kamu kurang doa, kamu kurang iman, kamu kurang perpuluhan, kamu kurang pelayanan. Halo? Sudah sering dengar ya doktrin seperti ini? Ini bukan doktrin Alkitabiah, pengajaran Kristen apa itu saudara? Ini bukan pengajaran Injil, itu salah besar. Nah saudara perhatikan di sini, kalau saudara perhatikan di Markus 23 ayat 3-nya dikatakan apa? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Yang menuntun saudara siapa? Gembala agung kita. Yang menuntun kita itu siapa? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tadi Katekismus Reformasi dengan jelas berkata bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Allah Bapa merancangkan, Allah Anak melaksanakan dan menyelesaikan rancangan Bapa, Allah Roh Kudus mengaplikasikan dan memastikan apa yang Yesus sudah selesaikan tidak gagal dalam hidup saudara dan saya. Artinya kalau Daud berkata Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar, berarti yang menuntun Daud sampai melewati lembah kekelaman itu siapa? Halo? Soalnya sambungannya begini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian katakan apa? Sekalipun. Even though. Artinya Tuhan yang menuntun kita melalui bahkan waktu kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Saudara, Markus 4 ayat 35 sampai 41 kalau sudah perhatikan, di situ murid-murid Yesus disuruh oleh Yesus untuk pergi ke seberang danau Galilea. Yesus yang nyuruh. Yesus bahkan naik di atas perahunya. Yesus tidur di perahunya. Perahu murid-muridnya. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah danau Galilea? Mereka kena badai. Halo? Jadi kalau saudara perhatikan di sini, bahkan waktu Yesus yang nyuruh ke seberang, Yesus ada di perahunya, ternyata masih ada kemungkinan kita kena badai. Sehingga murid-muridnya begitu takut menjerit-jerit, Yesus mana ini kok tidur? Guru, apakah kamu gak peduli? Baru Yesus bilang, diam, anginnya reda. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa tidak ada jaminan. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kalau saudara dituntun oleh Tuhan, saudara tidak akan mengalami lembah kekelaman. Halo? Jadi perspektif yang pertama, lembah kekelaman itu tak terelakkan. Alkitab melaporkan bahwa Rasul Paulus mengalami kapal karam 3 kali, bahkan digigit ular pada saat dia menyelamatkan diri dan mengambil ranting-ranting untuk kayu bakar. Apakah Paulus tidak mengikuti tuntunan Tuhan? Apakah Paulus kurang dekat sama Tuhan? Biasanya kan langsung gini kan, kamu mungkin kurang dekat sama Tuhan, kamu mungkin kurang ini, kurang itu, sehingga yang salah kamu. Itu teologi gak benar saudara. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan itu semua, seakan-akan kita ini bisa melihat Tuhan seperti vending machine. Taruh uang, kita pencet kodenya, keluarlah apa yang kita inginkan. Voila. Oh, Coca-Cola C81, masukkan 10.000, seret, keluar. Ngek, keluarlah Coca-Cola. Minta kesembuhan, kita berdoa, kita perpuluhan, kita pelayanan, kita beribadah. Terus nanti keluarlah kesembuhan mujizat. Apakah begitu? That's not what the Bible is saying. Halo, saudara?
Jadi Alkitab melaporkan bahwa Rasul Paulus saja mengalami hal itu. Jadi kita bukan melihat Tuhan seperti mesin instan di mana kita bisa minta dan menciptakan Tuhan versi kita sendiri. Tuhan, kalau saudara menyembah Tuhan yang seperti itu bukan Tuhan, tetapi itu berhala. Halo saudara. Nah itulah sebabnya perspektif yang pertama. Di dalam kehidupan ini lembah kekelaman itu tak terelakkan. Nah saudara begini. Waktu Daud menggambarkan lembah kekelaman. Lembah adalah bagian dari tanah Israel yang sangat didominasi dengan daerah pegunungan. Modelnya begini saudara. Nah ini seperti ini ya saudara ya. Jadi lembah itu adalah yang bagian ini saudara ya. Nah ini ya. Ini adalah lembah. Nah, apa yang terjadi kalau saudara perhatikan, biasanya mereka harus lewat lembah itu untuk menuju ke suatu tempat yang mungkin ada makanan dan subur. Dan menuju ke suatu tempat yang gembalanya tahu itu adalah tempat yang aman, tetapi tidak ada jalan lain selain melalui lembah tersebut. Nah, ini ada sebuah picture lagi di mana ini masih hitam putih, picture-nya taken kira-kira tahun 1900-an, saudara, awal 1900-an, dan ini adalah gembala Israel beneran yang bawa domba-dombanya melewati lembah yang tadi itu, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, bagian sini ini gelap, bagian sini terang. Kenapa? Karena matahari waktu terbit dia ke atas, nanti nun ini semuanya akan terang dan kemudian tenggelam di barat. Di barat itu akan menjadi gelap dan makin gelap dan makin gelap dan makin gelap dan makin gelap. Sehingga akhirnya matahari terbenam. Lembah itu adalah tempat yang paling gelap dan paling menakutkan. Bukan hanya kepada domba-dombanya, tetapi juga kepada gembalanya pada saat itu. Mengapa? Karena ada binatang buas, predator, dan juga pencuri dan perampok. Karena di samping-samping lembah tersebut banyak goa-goa dan tempat persembunyian yang membuat semua orang atau kawanan yang melewati lembah itu menjadi rentan akan serangan atau bahaya. Jadi itulah sebabnya lembah kekelaman itu memang merupakan sesuatu yang mengerikan, saudara. Apalagi kalau sudah malam dan gelap. Banyak sekali predator, serigala, macan gunung, ya, singa gunung, atau mungkin perampok atau pencuri. Dan kemudian belum lagi kalau ada hujan deras, ini namanya juga lembah, air itu mengalir ke tempat yang rendah, dari tinggi ke tempat yang rendah, maka terjadi yang namanya flash flood. Flash flood itu banjir yang datang tiba-tiba karena ada sungai meluap atau hujan yang sangat deras. Air mengalir dari gunung, pastinya turun ke lembah. Dan juga begini saudara, lembah memiliki pandangan yang terbatas. Karena waktu kita di lembah, kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Lainnya kalau saudara ada di puncak gunung, saudara bisa lihat segala-galanya. Tetapi lembah itu ada di tempat yang rendah, yang Anda lihat cuma batu. Itulah sebabnya Anda butuh gembala. Nah inilah keadaan yang digambarkan oleh Daud di Mazmurnya. Tetapi kalau saya perhatikan saudara, ini juga adalah keadaan hati dan kehidupan banyak orang yang lahir baru akhir-akhir ini karena COVID-19. Betul atau tidak? Hidupmu mungkin menjadi korban dari predator yang menggerogoti keadaan keuanganmu. Mungkin karena COVID ini saudara mengalami masalah ekonomi. Mungkin your marriage take a toll. Mungkin saudara sendiri mengalaminya. Mungkin saudara sendiri sakit COVID. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua yang mungkin menonton saat ini, karena saya sering berinteraksi dengan teman-teman, bahkan jemaat, bahkan orang yang dari luar jemaat berkomunikasi DM dengan saya yang mereka menderita COVID. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua yang kena COVID, bukan berarti Tuhan sedang menghukum kamu. Bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kamu. Karena kita semua rentan bisa kena apapun. Halo. Bukan berarti saudara kena kutuk. No. COVID bukan aib, COVID itu bisa terjadi kepada siapapun. Tuhan tetap bersama dengan saudara. Tuhan tetap menggandeng tangan saudara. Ada orang yang bilang gini, oh saya sembuh karena saya tergantung semua karena iman dan respon saya terhadap firman Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dan tetap dipanggil Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan berarti karena respon saudara. Tetapi orang-orang yang mungkin harus dipanggil Tuhan karena COVID-19 adalah orang-orang yang cinta Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan lebih sayang sama mereka. Makanya mereka dipanggil pulang. Halo saudara.
Saya mau kasih tahu kepada saudara, itu bukan berarti kalau saudara disembuhkan dan saudara, karena saudara sembuh itu bukan karena puasamu, karena engkau beriman dan yang lain-lain. Karena memang Tuhan tetap bersama dengan saudara. Apapun keadaan saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi perspektif yang pertama saudara. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara semua, dimanapun saudara berada di dalam dunia ini, yang namanya lembah kekelaman itu tak akan terelakkan. Expect valley. Kalau kita mengalami valley, lembah kekelaman, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Makanya kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus itu mengalami banyak sekali hal. Dan dia mengatakan, aku belajar untuk mencukupkan diri. Makanya tadi lagu tadi sangat memberkati saya. That God is more than enough. Nah mungkin saudara bilang, iya pastor benar. Saya tahu kalau lembah kekelaman tidak akan terelakkan. Tapi kalau bisa kan saya nggak kena lembah kekelaman. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tidak bisa. Semua pasti mengalaminya. Itulah sebabnya saudara dikasih pengharapan. Bahwa your best life is not now. Kehidupan terbaik saudara bukan sekarang. Kehidupan terbaik saudara nanti waktu saudara mengalami tubuh kemuliaan, langit baru, bumi baru, bersama dengan Tuhan di alam baka, di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau enggak saudara, saudara akan mencintai dunia ini. Padahal dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau saudara cinta sama dunia, berarti saudara sedang mencintai sesuatu yang akan binasa. Bayangkan saudara, itu merupakan suatu kefanaan dan kesia-siaan. Jadi sekalipun, even though, meskipun tidak terelakkan. Tetapi puji Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan sama-sama, aku tidak takut bahaya. Perspektif nomor 2 saudara, perspektif nomor 2. Jadi yang pertama, lembah kekelaman tak terelakkan. Yang kedua, di dalam lembah kekelaman jangan dilumpuhkan oleh ketakutan saudara. Jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Saudara, Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 33, ini versi BIMK, di dalam, katakan, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Di dunia kalian akan menderita. Penderitaannya mungkin areanya beda-beda. Ada yang menderita secara keuangan, tapi ada yang menderita secara keluarga, ada yang menderita secara fisik, ada yang menderita secara hubungan. Tetapi di dunia kalian akan menderita. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Nabi, yang ngomong ini siapa? Yesus. Halo. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hey. Meskipun dalam penderitaan kita bisa tabah. Kita nggak perlu dilumpuhkan oleh ketakutan. Ketakutan bisa datang, tetapi jangan sampai kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Itulah sebabnya saya sangat gencar untuk memastikan orang-orang itu tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Jangan sampai saudara mempertahankan kesehatan saudara dan takut COVID-19, tetapi imanmu sedang ada di dalam ICU. Imanmu sedang dalam ventilator. Buat apa tubuhmu sehat tapi imanmu empot-empotan saudara? Halo? Saya berdoa supaya saudara tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Karena Yesus sendiri bilang. Saudara, ada artikel yang bilang, ini saya baru nemu, CEO dari salah satu farmasi, perusahaan farmasi terkenal yang membuat vaksinnya. Dia bilang gini, ini bukan jualan, karena dia menurut apa yang terjadi dan kita bisa lihat 100 tahun yang lalu waktu ada wadah flu juga, influenza tahun 1900, flu yang sama itu masih ada bersama dengan kita. Dia bilang COVID-19 ini akan bersama dengan kita forever. Berarti apa artinya? Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dan tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Yang setuju katakan amin, saudara. Gak bisa saudara kita hidup dilumpuhkan oleh ketakutan. Saudara perhatikan, Alkitab sudah siap dengan ini. Saudara tahu perintah yang paling sering diulang-ulang. Alkitab paling banyak memberikan perintah. Itu kata-katanya apa? Janganlah takut. Saudara. Masalahnya kenapa? Manusia sering sekali
dilumpuhkan oleh ketakutan. Hari ini saya akan bombardir saudara dengan beberapa ayat-ayat. Ini banyak. Konon kan katanya ada perintah 365 kali di dalam Alkitab tentang janganlah takut. Itu enggak benar saudara. Saya sudah hitung, saya sudah cari bukunya dan yang lain-lain. Ada kira-kira 150 lebih. Bukan 365. Ada 150 tentang kata-kata janganlah takut. Jadi orang yang ngomong kayak gitu, itu maksudnya gini loh. Setiap hari Tuhan ingin kita supaya tidak takut. Itu benar. Tetapi kalau Alkitab bilang ada 365 kali janganlah takut, enggak. Itu kira-kira ada 150 sampai 160 kata-kata jangan takut. Tetapi saya akan bacakan kepada saudara beberapa dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masukkan ini dalam hati saudara. Jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Siapa yang menyertai saudara? Tuhan. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, memegang engkau dengan tanganku. Saya berdoa biarlah ayat-ayat ini saudara bisa catat, saudara bisa tulis, di print, ditaruh di kaca saudara, ditaruh di telepon saudara, jadikan screenshot saudara. Saya kasih banyak. Nanti catat aja Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, Yakub adalah Israel yang baru. Israel, kita adalah Israel yang baru. Yang membentuk engkau, hai Israel. Yakub sama Israel adalah orang yang sama. Dikatakan apa? Janganlah takut. Katakan sama-sama, janganlah takut. Sebab aku telah apa? Menebus engkau. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ini perjanjian lama. Belum terjadi penebusannya. Tetapi dikatakan seolah-olah aku telah menebus engkau. Artinya rancangan Tuhan terhadap penebusanmu tidak bisa dibatalkan, tidak akan gagal. Karena rencananya berawal dari kekekalan. Meskipun Yesus belum datang, tetapi aku telah menebus engkau. Orang yang percaya akan Mesias itu juga sudah ditebus. Meskipun mereka belum melihat Yesus mati di atas kayu salib bangkit, tapi mereka sudah melihat ke depan. Kita yang sudah di future, kita melihat ke belakang. Kita sudah ditebus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini apa? Kepunyaanku. Katakan sama-sama, aku ini kepunyaannya Tuhan. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Aku ini kepunyaannya Tuhan. Amin saudara. Ini adalah kabar baik. Terus ya saudara, banyak saudara. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tidak ada loh saudara dibilang bahwa kamu tidak akan melewati lembah kekelaman. Tetapi meskipun kita melewati lembah kekelaman, jangan kecut hati. Jangan tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Berapa banyak di sini yang tawar hati? Berapa banyak di sini yang apatis? Percuma. Saya baru aja ketemu sama orang yang ngomong, saya bingung Pak, ini maunya Tuhan apa sih? Negara kita gak karu-karuan, seluruh dunia kacau balau. Apa hikmahnya dari semua ini? Tawar hati saudara. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu. Disuruh ngelihat apa? Tuhan. Teman-teman yang online, teman-teman yang belum berani beribadah, lihatlah Allahmu. Bukan berarti kita sembrono, saudara bisa melihat persiapan kita. Semua kita siapkan, semua protokol jelas. Tetapi di dalam hidup kita tidak bisa dilumpuhkan oleh ketakutan. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang apa? Menyelamatkan kamu. Ini digenapi di mana? Yesus Kristus. Yang datang bukan malaikat, yang datang bukan nabi, yang datang bukan hanya firman-Nya, tetapi firman yang menjadi manusia. Tuhan datang sendiri. Selanjutnya saudara, Markus 6 ayat 50. Waktu Yesus melihat murid-muridnya kena badai, waktu ini ceritanya lain lagi, juga sama di Danau Galilea, tetapi Tuhan berjalan di atas air. Waktu mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Bahasa aslinya, berteriak-teriak ketakutan. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bahasa aslinya bukan aku ini. Take courage, I am here.
Do not be afraid. Jangan takut. Terus ya saudara ya. Ini boleh ditulis saudara. Ulangan 31 ayat 6. Ini janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan apa? Menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang terakhir, ulangan 3 ayat 22. Sudah baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka. Sebab apa? Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini adalah janji-janji Tuhan saudara. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, oke? Ini semuanya yang online juga dengarkan saya. Hal terburuk apakah yang bisa terjadi dalam hidupmu? Paling buruk itu apa sih? Saya udah tulis di sini. Kematian, betul atau tidak? Mati. Jangan sampai karena kita takut mati. Disinilah orang Kristen itu, saudara dan saya, itu benar-benar free from this fear. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, aman di dalam Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 55. Rasul Paulus menantang kematian. Ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kamu pikir kita semua takut sama kamu, tetapi puji Tuhan, Tuhan mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur, ayat 57. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, what a great encouragement saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan di awal tahun 1900 di Philadelphia, Amerika, namanya Dr. Donald Gray Barnhouse. Istrinya meninggal di tahun 1944 karena kanker. Setelah upacara pemakaman, Dr. Barnhouse dan anak-anaknya pulang di dalam mobil, sangat sedih pulang dari pemakaman. Dr. Barnhouse berusaha berpikir gimana dia bisa membuat anak-anaknya ini mengerti apa yang baru mereka alami karena mamanya dipanggil Tuhan. Mereka semua menangis. Dan waktu itu dia kena lampu merah. Di sebelahnya tiba-tiba ada sebuah truk lewat di sebelah mereka. Dan itu waktu itu sore. Dan truk yang lewat di sebelah mereka itu menutupi terik matahari sore yang bersinar dari barat. Dan menutupi mobil mereka dengan bayangan yang adem. Dr. Barnhouse tanya sesuatu pertanyaan kepada anak-anaknya. Kids, anak-anak, kalau kalian bisa milih. Kalian mau milih ditabrak oleh truk besar ini di sebelah kita. Atau ditabrak bayangannya saja. Anak-anaknya mulai ketawa. Daddy, you're silly. Kamu dulu nanya sesuatu yang aneh-aneh. Ya jelaslah kalau kami disuruh memilih ditabrak, ya mendingan ditabrak bayangannya. Karena apa? Bayangan tidak akan mencelakakan kami. Terus kemudian Dr. Barnhouse membuat suatu quote yang sangat terkenal, yang di-quote oleh banyak sekali buku-buku rohani. Dia berkata begini. Did you know that 2,000 years ago, the truck of death ran over the Lord Jesus in order that only its shadow might run over us. Bahasa Indonesia. Tahu nggak kalian? 2000 tahun yang lalu, truk kematian menabrak dan melindas Yesus Kristus. Supaya hanya bayangan kematiannya saja yang akan menabrak dan melindas kita. Cuma bayangannya. Terus kemudian, your mother has not been overridden by death, but merely by the shadow of death. Remember? Even though I walk through the valley of the shadow
of death. Meskipun aku melewati lembah kekelaman. Mamanya mereka itu cuma hanya ditabrak kematian, tetapi hanya mengalami bayangan dari kematian. And because of that, there is nothing to fear. Karena itulah kita tidak perlu takut. Yang setuju katakan amin. Ketakutan memang bisa datang, tapi jangan izinkan ketakutan itu melumpuhkan kita. Mengapa? Perspektif yang ketiga. Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahkan di dalam lembah kekelaman. Ayo kita baca sama-sama. Aku tidak takut bahaya. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Lihat. Saudara perhatikan di sini. Ini sesuatu yang luar biasa. Jarang ada orang menangkap perubahan bahasa. Dengarkan saya. Semuanya lihat sini. Yang online, kalau Anda lagi makan, taruh makananmu, lihat sini. Ya. Kenapa? Jarang. Kalau Anda guru bahasa, Daud pasti akan dimarahi di sini. Kenapa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Loh, sebentar. Seorang penulis lagu akan selalu konsisten. Lagu rohani adalah lagu tentang Tuhan. Maka Tuhanlah kekuatanku. Kalau Tuhan adalah kekuatan, maka Dia selalu nyebutnya apa? Dia. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau. Loh, dari Dia kok bisa engkau? What is going on here? Kalau saudara guru bahasa, saudara pasti akan menangkap ini. Tuhan adalah gembalaku, tapi dia, terus tiba-tiba engkau lagi. Maksudnya apa? Saudara lihat di sini ada pergantian bahasa, orang ketiga menjadi orang kedua. Tuhan adalah gembala, dia, terus kemudian engkau. Daud bukan lagi berbicara tentang sang gembala, tetapi Daud berbicara kepada sang gembala. Jadi intinya maksudnya apa? Transenden jadi imanen, supernatural jadi personal, the ultimate jadi intimate. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita menjadi sangat personal. Tuhan bukan bersama Pastor Mike, Tuhan bukan bersama gereja Gibeon, Tuhan bukan bersama orang itu. Kalau saudara anak, Tuhan bukan bersama papa mamaku, tetapi Tuhan bersama dengan kamu. Seperti yang dijelaskan di minggu yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, very personal. Saudara, ada sebuah buku, Trusting the Shepherd. Haddon Robinson, dia bilang begini. What kind of courage does a sheep need? Keberanian seperti apa sih? Seekor domba itu yang diperlukan oleh seekor domba. Apa sih yang diperlukan? Saudara, sekarang kalau saudara pergi ke motivasi-motivasi, atau mungkin bahkan ke gereja-gereja yang banyak mengkhotbahkan motivasi, harus berani, betul atau tidak? Kita lawan iblis, wah kan gitu kan? Berani, harus menemukan keberanian dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi pemenang. Itu adalah jargon-jargon dari motivator. Tapi di sini kalau kita lihat Alkitab, dan buku ini sangat bagus saudara, Trusting the Shepherd. What kind of courage does a sheep need? A sheep does not need courage to fight its enemy. Domba tidak butuh keberanian untuk melawan musuhnya. The most courageous sheep in the world would be an easy victim of a smallest wolf or mountain lion. Domba yang paling berani sok-sokan gitu ya. Wah, aku berani. Ada singa gitu. Domba, gak punya tanduk, gak punya taring, larinya slow. Aku berani. Goblok kan itu dombanya kan. Mau berani apa? Apa gunanya? Domba yang paling berani sekalipun akan menjadi korban bulan-bulanan serigala yang paling kurus, paling kecil, atau singa gunung yang masih anak-anak. Mampus itu pasti dombanya. Betul atau tidak? So what kind of courage? Kalau kita ngomongin tentang courage itu what kind of courage?
What sheep needs is courage to trust the shepherd. Dengarkan saya. Yang diperlukan seekor domba adalah keberanian untuk mempercayai gembalanya. When it senses that a predator is near, it looks up to see the shepherd nearby, and then it goes back to grazing again. That takes courage. Waktu dia merasakan ada bahaya predator, domba tersebut hanya menoleh dan melihat apakah sang gembala dekat dengan dia. Dan domba itu dengan tenang makan rumput lagi. Itulah keberanian domba yang sesungguhnya. Halo. Your courage, keberanian saudara bukan untuk fight. Karena kalau kita mau fight, lembah kekelaman, fight kematian, kalah. Courage kita, keberanian kita, to trust the shepherd. Halo. Keberanian kita adalah mempercayai, to trust gembala agung kita. Masalahnya gini, pertanyaannya. Do you trust God as your shepherd? Apakah kamu mempercayai Tuhan sebagai gembalamu? Atau kamu masih tetap mengurung dirimu di rumah? Kamu masih hidup dengan keparnoan? Kamu masih hidup dilumpuhkan oleh ketakutan? Atau you trust God? Bukan berarti sembrono. Dengan semua yang kamu tahu, you do your best. Saudara, saya mau berdoa hari ini, saudara dirubah. Tuhan adalah gembala kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan adalah gembalamu. Amin. Perspektif yang keempat. Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penghiburan saat melewati lembah kekelaman. Lihat, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat ini saudara ya? Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penghiburan saat melewati lembah kekelaman, ya saudara ya. Nah kita baca sama-sama. Ayo, gadamu, ayo sama-sama 1, 2, 3. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara mungkin bingung, gada itu apa? Mungkin saudara langsung ingatnya apa? Thor, wah gitu. Saudara bentuknya seperti ini ya, gada dan tongkat. Rod itu relatively short, heavy, club. Jadi gadanya itu seperti nutuk. Jadi orang yang bisa dipukul, kalau ada pencuri dia pukul itu, ya. Kalau ada binatang buas dia lempar, dia pukul. Staff itu adalah staff itu kayak tongkatnya, itu modelnya seperti ini saudara ya. Jadi ada panjang terus ada hook like, yang persis lubangnya sebesar kepala dari dombanya. Apa yang dimaksudkan di sini? Bahwa Tuhan sebagai gembala kita melindungi kita dari serangan dari luar, ancaman dari luar, apakah itu predator, apakah itu pencuri. Saudara, akhir-akhir ini banyak dari kita yang mungkin hatinya dicuri, damai sejahteramu dicuri oleh COVID-19. Mungkin bukan pencuri beneran. Ya akhir ini ada yang telepon sama saya, Pak sepeda saya dicuri. Sepedanya hilang saudara. Mahal Pak, hilang sepeda saya. Di dalam rumah, wih sampai seperti itu saudara. Ya bisa dicuri. Tetapi berapa banyak yang mungkin kau tidak mengalami pencurian, kecurian. Tetapi hatimu, damai sejahteramu, ketenanganmu dicuri. Identitasmu dicuri oleh iblis. Kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Seperti tadi, ada flash flood. Mungkin tidak ada banjir beneran. Mungkin saudara rumahnya baik-baik saja. Tetapi saudara dibanjiri oleh ketakutan, kekhawatiran, keresahan, stres. Saudara nggak bisa tidur. Saudara nggak bisa tenang. Saudara di rumah terus. Stres, imun saudara tambah turun. Mau kasih tahu kepada saudara. Ini keadaan kita. Dan saudara seakan-akan sepertinya tenggelam di dalam semuanya ini. You're like completely helpless. Puji Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Jadi maksudnya apa? Dari luar serangan itu dipukul sama Tuhan, tetapi dari dalam, kalau sampai domba itu melenceng ke kanan dan ke kiri, gembala itu ngehook lehernya, ayo kembali, ayo kembali. Kalau ada yang lewat sama dia dipukul, dak dak, ayo kembali. Ayo kita pergi sama saya.
sampai lurus, sampai ketemu jalannya. Saudara, hari ini ada beberapa dari saudara, Tuhan ingin mengembalikan engkau kepada panggilan. Tuhan ingin mengembalikan engkau supaya kamu tidak hidup dilumpuhkan lagi oleh ketakutan. Supaya engkau tidak hidup di bawah ketakutan untuk dicuri, dirampok. Karena penyediamu, perlindunganmu itu datangnya dari Tuhan. Masih ingat saudara, domba itu tidak berdaya, tidak tahu arah, dependent, bodoh. Maka gada Tuhan, tongkat Tuhan, serangan eksternal dan juga ancaman internal kita yang begitu mudah untuk tersesat. Puji Tuhan, Tuhan baik, selalu membuat kita kembali kepada jalan yang benar. Kata-kata di sini saudara ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya adalah comfort. Comfort. Comfort ini bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani adalah with strength. Kekuatan. Ada sesuatu yang kuat. Saudara, saya berdoa supaya saudara sadar bahwa kekuatanmu itu terbatas. Tapi Tuhan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Rasul Paulus waktu dia mengalami duri dalam dagingnya, dia minta sama Tuhan, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tapi somehow sepertinya dia sudah minta 3 kali, tetapi somehow sepertinya duri dalam daging itu tidak pernah diangkat. Kemudian Tuhan bilang sama dia, dia tuliskan, dikatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin saudara. Menghibur, comfort itu adalah ini saudara, bahwa kekuatan Tuhan bukan hanya melindungi kita, tapi juga memberi kekuatan saat kita melewati lembah kekelaman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Tuhan menguatkanku, katakan sama-sama, Tuhan menguatkanku. Amin saudara. Dia melindungi saudara, dia menuntun saudara, dia menghibur saudara. Yang terakhir, saya harus ngomong ini. Yang terakhir saya harus kembali kepada ayat 4a. Lembah kekelaman akhirnya akan berlalu. Halo? Lembah kekelaman ini gak selamanya saudara. Saudara, akan ada waktunya nanti COVID-19 ini akan bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Setelah beberapa tahun lagi, kita semua akan melihat, go back and look at this moment. Masih ingat gak zamannya dulu kita masih parno-parno ya? Gundeng yo, 1 tahun nang omah terus ya. 2 tahun lagi Anda bisa ketawa-ketawa. Bro, gua kena COVID bro. Ya wes istirahat toh. Ceken ya oximetermu. Nanti kalau udah turun ke sini langsung ke rumah sakit. Rumah sakit akan siap dengan wing-wingnya. Karena ada waktunya. Ini akan menjadi new normal. Normal yang baru. Karena kita hidup bersama dengan itu. Tapi ini akan berlalu. Halo? Akan berlalu. Tapi yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya bukan berjalan dalam. Bahasa aslinya bukan berjalan dalam. Even though I walk through. Berjalan melewati. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Walk through. Artinya saudara akan melewati. You're not gonna stay there. Gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya tinggal di dalam lembah kekelaman, tetapi memimpin dombanya keluar dari lembah itu. Yang setuju katakan amin. Gak pernah ditinggalkan kamu di situ. Kita gak akan tetap stay di sini. Gerejanya gak akan tetap stay di sini. Gerejanya gak akan tetap ada di dalam suatu masa di mana stagnan. No, God is gonna bring you out. Akan melewati. The Good Shepherd, buku The Good Shepherd, Kenneth Bailey, dia bilang gini, the valley of death, our deep darkness, is a section of the trail that cannot be avoided. There is no bypass road or no magical escape. The only way forward is through the valley. Lembah kekelaman yang gelap adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah maju ke depan, melewati lembahnya. Saudara yang masih hidup dalam ketakutan,
Saya berdoa, jangan stay there too long. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Jangan hidup dalam keparnoanmu terlalu lama. Nasihat saya hari ini, move on. Milenial banget ya, move on dong gitu. Itu mah udah lasir banget, move on lah gitu. Itu kalau ngomongin tren. Tapi move forward. Bersama siapa? Gembala agung kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Move forward. Jangan tinggal di sana. Oke, saya mengerti. Saya pun juga mengalami itu semua. We need to start to move forward. Tahun 2021, saudara bisa get a jump start. You don't need to stay in that fear. Terakhir saudara, ada ilustrasi. Ibu dan anak di kereta subway. Ya, saudara tahu subway kereta cepat. Anak kecil itu lucu banget. Dia pakai baju pelaut dan dipuji orang di sekelilingnya ibu. Terus anak itu ya masih kecil ya, jalan-jalan. Terus anak itu dipuji. Wah, bajumu lucu sekali. Terus anak itu cerita bahwa ya my mom yang beliin. Terus di rumahku aku juga punya main kapal-kapalan. My mom juga yang beliin. Oh, dia juga dibelikan mamanya pakaian berenang. And then my mom itu nganterin dia les berenang. Ya, dia cerita-cerita lah sama orang yang memuji dia. Waduh, kamu mau jadi pelaut ya? Kamu suka air ya? Oh iya, aku suka dianterin mamaku untuk berenang. Sampai saudara, kereta itu melewati terowongan sehingga kereta itu menjadi gelap. Anak itu berhenti berbicara tentang mamanya. Dia langsung teriak, "Mom, where are you? Ma, kamu di mana?" Mamanya jawab, "Yes, I'm here." "Am I gonna be okay? It's so dark." Apakah aku akan okay? Gelap sekali nih. "Yes, dear, we will be okay." Saudara lihat apa yang terjadi sih. Seringkali kita mengerti tentang Tuhan. Seperti anak itu, dia ngomong tentang mamanya, beliin ini, nganterin dia ini. Tetapi kita jarang seperti anak itu. Ngomong bukan tentang mamanya, bukan tentang Tuhan, bukan tentang gembala kita, tetapi ngomong kepada, talk to gembala. Saudara bisa ngerti doktrin banyak. Saudara bisa kenal dan membicarakan banyak hal tentang Tuhan. But do you talk to the shepherd? Do you talk to God? Do you pray to Him? Satu-satunya cara to move forward, kalau saudara membuat yang transenden itu jadi imanen. Yang supernatural, yang kelihatannya kamu tahu gede banget. Kamu belajar Alkitab, kamu ikutan APS, kamu ikutan APB, kamu dengerin Injil. Tetapi itu bukan tentang Tuhan saja. Tetapi kamu bisa berelasi dengan Tuhan. You talk to God. Saya berdoa, biarlah awal tahun ini kita masih ada 50 minggu. Ini minggu ketiga ya. 50 minggu ke depan. Jadi 52 minggu, sudah 2 minggu awal. Ini minggu yang ketiga. 50 minggu ke depan. Talk to your shepherd. Move on, move forward. Sampai akhirnya saudara sadar bahwa saudara tidak perlu takut lagi. Karena dia selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Yang setuju katakan amin.